Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Anis hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah sarapan semuanya? Semoga sudah ya. Jadi kita bisa fokus belajarnya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Masih sama seperti yang kemarin, masih di bab 1, bersih itu indah. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih, istinja, dan juga tayamum. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Siap? Sudah siap? Siap. Oke. Di sini Bu Anis akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan suci. Ada di LKS halaman 8. Orang beriman pasti mencintai kebersihan. Menjaga kebersihan adalah perintah Allah. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nabi Muhammad menyukai kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hidup bersih harus dimulai sejak kecil. Bersih dimulai dari diri sendiri. Biasakan mandi 2 kali sehari. Menggosok gigi setelah makan, juga menggosok gigi saat hendak tidur. Berpakaian harus rapih dan bersih. Pakaian kita harus bersih dan suci. Ketika akan melaksanakan sholat, di luar sholat pun harus bersih dan suci. Lingkungan sekitar kita, mau itu di rumah, di sekolah, di kelas, di kamar, itu harus bersih. Karena bersih itu Allah menyukai kebersihan. Membuang sampah harus pada tempatnya. Tempatnya di mana tuh tempat buang sampah di mana ayo? Betul, di tempat sampah. Jadi kalau kita mau buang sampah harus di tempat sampah. Kebersihan itu harus kita jaga. Kebersihan itu nggak akan tiba-tiba bersih. Kebersihan itu tidak akan muncul tiba-tiba. Misalnya nih, kita tiap hari nggak pernah nyapu, nggak pernah bantuin mama, nggak pernah cuci piring, nggak pernah ngepel, nggak pernah mandi, bajunya nggak pernah ganti. Kira-kira semua itu bakal bersih dengan sendirinya tidak? Tidak. Jadi kebersihan itu harus dijaga. Siapa yang menjaganya? Kita. Setiap orang wajib untuk menjaga kebersihan. Biar apa nih? Biar kita terhindar dari penyakit. Biar badan kita jadi sehat, jadi kuat, jadi nyaman. Kita jadinya kalau mau belajar karena tempat belajarnya sudah bersih, jadi kita enak belajarnya, nyaman. Nggak mikirin lagi, aduh kotor. Jadinya malas belajar karena apa? Karena harus bersihin meja belajarnya dulu. Kalau misalnya tempat tidur kita sudah bersih, kita mau tidur juga nyaman, enak. Nggak mesti beres-beresin dulu waktu kita udah ngantuk gitu. Gimana? Jelas ya? Jelas penjelasan Bu Anis hari ini? Ya, semoga kita semua bisa membiasakan diri agar terus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita sendiri dan juga kebersihan lingkungan kita. Oke, kalau sudah jelas, Bu Anis lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang istinja. Istinja artinya membersihkan kotoran atau najis, dibersihkan dari anggota badan setelah buang air kecil atau air besar. Dibersihkannya menggunakan air. Caranya dengan menyiramkan air ke tempat keluarnya kotoran. Kemudian dibersihkan dengan tangan kiri sampai hilang kotoran dan baunya. Jika tidak ada air, dapat menggunakan benda padat dan yang keras. Apa aja benda padat dan keras itu? Misalnya batu, tisu, kayu boleh digunakan untuk istinja. Caranya dengan menggosokkan di tempat keluarnya kotoran. Digosokkannya sebanyak berapa kali? 3 kali sampai hilang bau dan warna kotoran tersebut. Aduh Bu Anis, aku bingung. Itu apaan sih maksudnya istinja? Itu loh yang biasa kalian habis buang air kecil dan buang air besar. Apa yo? Kalau habis buang air kecil dan air besar biasanya diapain? Dibersihin. Berarti apa? Maaf ya, ini maaf kalau misalnya kalian bingung istinja itu apa. Istinja itu
cebok ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak nemu air di rumah kalian, kalian bisa menggunakan benda padat dan keras yang bersih, misalnya tisu, kayu, batu, seperti itu. Tapi semoga tempat tinggal kita selalu diberikan air yang berlimpah, jadi kita tidak perlu melakukan istinja. Sudah jelas penjelasan Bu Anis tentang istinja? Semoga jelas ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Anis. Yang terakhir itu tayamum. Kira-kira tayamum itu apa sih? Ada yang tahu nggak tayamum itu apa? Aku bu guru. Wah, iya betul. Tayamum itu pengganti wudhu jika tidak ada air, ya kan? Jika kita mau wudhu nih, kita nggak nemu air, di mana-mana nggak ada air, kita boleh melakukan tayamum. Jadi tayamum boleh dilakukan tayamum jika apa? Pertama, jika tidak ada air. Yang kedua, jika apa? Jika badan kita kalau terkena air itu kita sakit atau kita bakal meninggal kalau kita kena air. Ada airnya, kita mau wudhu, mau sholat, ada airnya, tapi kalau badan kita kena air, itu bisa menyebabkan kita meninggal. Boleh tayamum, gitu ya. Yang ketiga, sedang dalam perjalanan, jadi nggak nemu air di mana-mana, nggak ada, airnya sedikit, airnya terbatas, itu boleh juga untuk tayamum. Cara tayamum gimana sih? Cara tayamum itu berbeda dengan wudhu. Tayamum itu hanya dilakukan pada mengusap muka dan tangan. Nah, kira-kira tayamum itu pakai apa? Kan tadi kan tayamum itu pengganti wudhu jika tidak ada air. Terus kalau misalnya nggak ada air, kita wudhunya pakai apa dong, Bu? Tayamum pakai apa? Pakai apa, yo? Betul, bisa menggunakan tanah yang kering, bisa menggunakan debu yang menempel. Siapa tahu di dinding kalian ada debu yang nempel, atau di kaca ada debu yang nempel, di kursi ada debu yang nempel. Itu boleh digunakan untuk tayamum. Kalau mau menggunakan tanah, boleh, tapi tanahnya harus yang kering, harus yang bersih, jangan sampai ada kotoran di tanah itu ya. Iya kan? Iya. Oke, selanjutnya ada sama seperti wudhu, tayamum juga mempunyai niat. Niat tayamum itu kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat tayamum agar dapat melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi tayamum juga sifatnya itu fardu, wajib jika tidak ada air. Tapi tayamum hanya boleh dilaksanakan, boleh dipraktekkan tayamum itu kalau sudah masuk waktunya sholat. Kalau misalnya wudhu, kita boleh mengambil wudhu sebelum waktunya sholat kan. Misalnya nih, sholat zuhur jam 12, terus sebelum jam 12 kita ke toilet. Sekalian aja saya wudhu, biar nanti mau sholat tidak perlu wudhu lagi. Itu boleh, kalau wudhu itu boleh. Kalau misalnya tayamum itu harus dilakukan setelah waktu sholat tiba, setelah azan nih, kita sudah cari-cari air kemana-mana tuh, udah jauh banget jalan kaki cari air, wah airnya nggak ada juga, baru kita boleh melakukan tayamum. Oke, dengan mencari tadi tanah atau debu yang ada di sekitar kita yang bersih. Nah, doa habis tayamum, doa setelah tayamum itu sama dengan doa setelah wudhu. Nanti kita praktikkan ya. Hari ini kita akan mempraktikkan gerakan tayamum. Sekarang Bu Anis praktekkan tayamum. Pertama-tama kita harus mencari entah itu dinding, kaca, ataupun tanah yang sudah kering tapi bersih, yang kira-kira sudah ada debunya. Kalau tanah, siapkan tanahnya di atas kertas. Nah, untuk kita media sebagai kita nanti tayamum. Untuk bisa dinding, langsung saja tempelkan tangan kita ke dinding seperti ini. Oke. Nih, gini. Kalau sudah, kita tepuk 1 kali, lalu kita tiup. Di sini kan ada debu yang tadi kan yang sudah bersih, lalu kita usapkan ke muka kita. Yang ini, yang tangan ada 3 bagian tangan. Yang ini untuk bagian yang atas, yang ini untuk bagian muka yang tengah, yang ini untuk bagian muka yang bawah. Jadi seperti ini. Oke. Sambil mengusap muka, sambil membaca niat tayamum yang tadi sudah Bu Anis jelaskan.
Selanjutnya, setelah muka, kita akan membasuh tangan kita. Tadi kan misalnya kita menempelkan tangan kita untuk membasuh muka di sebelah sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tayamum lagi untuk bagian tangan, kita pindah nih ke sebelah sini. Kenapa? Karena loh tadi kan debu yang di sini sudah hilang, ya kan? Sudah kita gunakan, berarti hilang dong debunya. Ya, sama begitu juga dengan tanah. Kalau misalnya kita sudah menepuk di bagian sebelah sini misalnya, kita pindah ke bagian yang lain yang belum kita gunakan. Karena media kayak tanah atau debu yang untuk tayamum itu hanya dapat digunakan satu kali. Jika itu sudah mustakmal, sudah digunakan, tidak bisa lagi digunakan untuk tayamum. Sekarang kita untuk tangan ya, kita tempel lagi di sini. Lalu kita tepuk lagi satu kali, kita tiup lagi. Untuk tangan yang ini, tangan jari yang ini untuk di bagian yang ini pertama. Yang ini untuk di dalam dan yang ini untuk yang di luar. Tidak boleh terputus antara membasuhnya antara satu tangan dan tangan yang lain. Tadi kan kita sudah tiup kan? Yuk kita praktekkan. Ini seperti ini ya. Sama seperti wudhu, tayamum juga sampai sikut. Nah, kalau misalnya wudhu kan kita sebelah tangan kanan itu baru kiri. Kalau tayamum setelah sampai sini langsung kayak gini. Nah, kayak tadi. Ini untuk yang luar, terus untuk yang dalam, terus untuk yang di luar kayak gini. Sudah selesai. Setelah tayamum juga dianjurkan untuk membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah berwudu. Nanti kita praktikkan ya. Gimana nih penjelasan Bu Ani, sudah cukup jelas atau belum? Semoga penjelasan Bu Ani sudah cukup jelas ya, sehingga hari ini kita bisa mempraktikkan gerakan tayamum. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.